Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin. NIM 2620138, dari kelas T3B Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tree. Pengertian tree pada struktur data. Tree adalah seperti pohon terbalik yang memiliki daun atau leaf, akar atau root, dan lain-lain. Dan biasanya tree juga dimanfaatkan oleh programmer untuk membuat sebuah data program yang berbentuk hierarki ataupun pencarian sebuah data. Tree atau pohon merupakan struktur data yang tidak linear yang digunakan untuk mempresentasikan data yang bersifat hierarki antara elemen-elemennya. Definisi tree yaitu kumpulan elemen yang salah satunya elemen tersebut disebut root atau akar, dan elemen yang lainnya disebut node atau simpul atau node yang terpecah menjadi sejumlah kumpulan yang tidak saling berhubungan satu sama lain yang disebut subtree atau cabang. Ya, di kanan ini sebuah ilustrasi dari tree tersebut. Istilah-istilah pada tree tersebut ya banyak, ada predecessor, successor, ancestor, descendant, parent, child, sibling, subtree, size, head, root, leaf, degree, forest, dan depth, dan masih banyak lagi. Di situ ada definisinya juga. Ya, kita lanjut. Binary tree adalah tree dengan syarat bahwa tiap node hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree, dan kedua subtree tersebut harus terpisah. Sesuai dengan definisi tersebut, maka tiap node dalam binary tree hanya boleh memiliki paling banyak 2 child. Contoh implementasi binary tree. Ya, di kanan ini sebuah gambar ilustrasi dari binary tree. Jenis-jenis binary tree. Yang pertama, full binary tree. Full binary tree adalah binary tree yang tiap node-nya kecuali leaf memiliki 2 child, dan tiap subtree harus mempunyai panjang path yang sama. Di bawah ini adalah ilustrasi full binary tree. Yang kedua, complete binary tree. Complete binary tree adalah binary tree yang mirip dengan full binary tree, namun tiap subtree boleh memiliki panjang path yang berbeda node kecuali leaf memiliki 0 atau 2 child. Di bawah ini adalah ilustrasi dari complete binary tree. Ya, yang selanjutnya skewed binary tree. Skewed binary tree adalah binary tree yang semua node-nya kecuali leaf hanya memiliki 1 child. Di kanan ini adalah ilustrasi dari skewed binary tree. Ya, selanjutnya binary search tree atau BST. Binary search tree atau BST adalah jenis pohon terurut yang digunakan untuk menyimpan data sehingga memudahkan pencarian kembali data tersebut. Di kanan ini adalah ilustrasi dari binary search tree. Operasi pada tree. Yang pertama, create digunakan untuk membentuk binary tree baru yang masih kosong. Clear digunakan untuk mengosongkan binary tree yang sudah ada. Empty digunakan untuk memeriksa apakah binary tree masih kosong. Insert digunakan untuk memasukkan sebuah node ke dalam tree. Find digunakan untuk mencari root, parent, left child, atau right child dari suatu node dengan syarat tree tidak boleh kosong. Update digunakan untuk mengubah isi dari node yang ditunjuk oleh pointer current dengan syarat tree tidak boleh kosong. Retrieve digunakan untuk mengetahui isi dari node yang ditunjuk pointer current dengan syarat tree tidak boleh kosong. Delete sub digunakan untuk menghapus sebuah subtree node beserta seluruh descendant yang ditunjukkan pointer current dengan syarat tree tidak boleh kosong. Karakteristik digunakan untuk mengetahui karakteristik dari suatu tree, yakni size, height, serta average length-nya. Traverse digunakan untuk mengunjungi seluruh node pada tree masing-masing sekali. Ya, di sini saya akan menjelaskan kunjungan pada pohon binar. Kunjungan pada pohon binar ada 3 macam kunjungan pada pohon binar, yaitu kunjungan pre-order, in-order, dan post-order. Selain itu ada kunjungan level order, yaitu berdasarkan kedudukan tiap simpul dalam pohon. Keempat kunjungan itu dibagi menjadi orientasi, yaitu left to right oriented atau LRO, atau kunjungan dilakukan di cabang kiri dulu baru ke cabang kanan, dan right to left oriented RLO, atau kunjungan dilakukan dari cabang kanan dulu baru ke cabang kiri. Yang pertama, kunjungan pre-order. Kunjungan
pre-order atau kunjungan pre-order LRO atau sering disebut dengan deep first order menggunakan urutan sebagai berikut: cetak isi simpul yang dikunjungi, kunjungi cabang kiri, kunjungi cabang kanan. Di bawah ini adalah kunjungan pre-order dan adalah gambar dari kunjungan pre-order. Prosedur kunjungan pre-order dapat dilakukan dengan cara rekursif atau non-rekursif. Prosedur kunjungan secara disajikan sebagai berikut yaitu sebuah koordinat. Kunjungan in order LRO atau sering disebut dengan symmetric order menggunakan urutan sebagai berikut: kunjungan cabang kiri, cetak isi sampul yang dikunjungi, kunjungi cabang kanan. Di bawah ini adalah gambar dari kunjungan in order. Seperti pada kunjungan pre-order, prosedur kunjungan in order dapat dilakukan dengan cara rekursif atau non-rekursif. Prosedur kunjungan secara in order LRO dengan rekursif disajikan sebagai berikut, seperti di bawah ini. Yang ketiga, kunjungan post order. Kunjungan post order LRO menggunakan urutan sebagai berikut: kunjungi cabang kiri, kunjungi cabang kanan, cetak isi sampul yang dikunjungi. Yang di bawah ini adalah gambar dari kunjungan post order. Seperti halnya pre-order dan in order, prosedur kunjungan post order juga dapat dilakukan dengan cara rekursif atau non-rekursif. Prosedur kunjungan secara post order LRO dengan rekursif disajikan sebagai berikut, seperti di bawah ini. Pada ketiga cara kunjungan di atas, kunjungan ke cabang kiri dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian kunjungan ke cabang kanan dengan orientasi semacam ini. Ketiga kunjungan di atas disebut dengan left to right oriented atau LRO. Jika kunjungan ke cabang kanan dilakukan dahulu, baru kunjungan ke cabang kiri, maka orientasi semacam ini disebut right to left oriented RLO. Kunjungan level order. Selain kunjungan yang dijelaskan di atas, masih ada satu lagi kunjungan yang masih ada yang ketiga, yaitu kunjungan level order. Kunjungan dimulai dari simpul yang ada pada tingkat 1 atau order diteruskan pada simpul di tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya. Secara singkat, kunjungan level order ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Dimulai dengan memasukkan akar dalam antrian. 2. Kemudian mengeluarkan akar tersebut keluar dari antrian. Pada saat akar tersebut dikeluarkan dari antrian, cabang kiri dan cabang kanan secara metodolog dimasukkan dalam antrian. Dengan kata lain, jika suatu elemen dikeluarkan dari antrian, maka cabang kiri dan kanan dari elemen baru saja dikeluarkan dimasukkan ke dalam antrian. Nah, di sini adalah gambar berdasarkan gambar di atas. Apabila dilakukan kunjungan secara pre-order, maka akan diperoleh notasi praktik dari persamaan di gambar tersebut. Dan di bawahnya adalah penjelasan. Jika dilakukan kunjungan secara post order, akan diperolehkan notasi post weeknya, yaitu seperti yang ada di gambar di atas. Ya, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Sebuah materi tri dalam struktur data ini. Mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.